Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tiga perahu di pantai Lampu 1 hancur dihantam gelombang tinggi. Cuaca buruk di perairan Arafura, nelayan diminta tidak berlayar. Kejahatan konvensional menjadi atensi polisi jelang perayaan Tahun Baru. Tiga kapal milik nelayan hancur berkeping-keping dihantam gelombang laut saat ditambatkan di tepi pantai Lampu 1, Merauke, Rabu kemarin. Gelombang tinggi terjadi sejak Selasa dan menyapu perairan selatan Papua. Kapal dan perahu nelayan yang sedang ditambatkan menjadi sasaran hempasan keras ombak. Kapal saling berbenturan akibat kerasnya hantaman ombak yang mencapai ketinggian 3 meter. Apa cuaca seperti ini, Pak? Kemarin mulai nih. ini baru tapi katanya ada motif ini ombak besar gitu. Iya. Kita berteduh separuh. Betul. Jadi sekarang menyelamatkan kapal-kapal ini, Pak, ya, diamankan ya. Iya, diamankan. Ini ada kapal berapa di sana? Ada 3, Pak, ya, yang hancur ya, dihantam gelombang itu, Pak, ya. Jadi sementara tidak melaut ini, Pak. Ya, separuh tidak melaut, separuh ya sebentar itu pulang juga. Suka ya. Artinya tetap ini ya. Iya. Tapi ini mungkin ke depan ini tidak ini, Pak, ya, tidak melaut ini. Sebagian nelayan berusaha mengamankan kapal dan perahu mereka, namun sebagian lagi tetap nekat melaut mencari ikan untuk menghidupi anak dan istri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan kapal nelayan berlabuh di dermaga Merauke karena cuaca buruk. Kapal-kapal menunggu agar bisa berlayar dan mencari ikan kembali. Ombak besar disertai angin dan hujan menciutkan nyali para nelayan untuk melaut. Untuk mengisi waktu luang, nelayan memperbaiki jaring dan membetulkan bagian kapal yang rusak. Kapalnya ini udah berapa lama masuk ini, Bang Ali? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Kenapa, Bang Ali? Ya, kita waktu masuk Cuaca buruk itu. Kita ini kan istirahat kan, cuaca juga kan buruk. Jadi kita juga sebelum ini kan kita ya jaga kemungkinan. Ya gitu. Ombaknya sampai berapa meter? Ya kita dengar bilang sampai 4. Dari 3 sampai 4. Jadi 4 ya meter, kita ya juga khawatir. Jadi sekarang ini berlindung ya? Iya. Berlindung. Nah, rencana kapan berangkat rencananya? Ya rencananya bulan 2 baru berangkat. Baru berangkat ya? Ya kan jadi, bulan 1 kan musim angin juga. Oh gitu ya? Ya jadi sekarang ini bikin apa aja nih? Bikin kita ada kerja jaring. Kerja jaring saja nih ya? Iya. Perbaiki jaring dulu nanti. Ini ada berapa banyak kapal sini, ratusan ini? Ya kurang tahu juga banyak kapal, tapi kita tidak hitung juga. Oke. Sekarang kita untuk pekerjaan jaring saja. Nelayan berharap cuaca bisa kembali normal karena bila tidak melaut, tentu penghasilan mereka akan semakin berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan kapal kargo yang memuat sembako untuk kawasan terpencil di Merauke, Papua Selatan selama seminggu terakhir hanya tertambat di pelabuhan pintu air Merauke. Kapal-kapal ini tidak diizinkan berlayar akibat cuaca yang akhir-akhir ini terus memburuk bahkan cenderung ekstrim. Ini kapal ini sudah sandar berapa lama di sini, Pak Mulyadi? Ini sudah sekitar 5 hari. 5 hari ya. Pak Mulyadi, sudah ada izin dari KSP untuk berangkat berlayar? Belum ada. Belum ada. Alasannya kenapa, Pak Mulyadi? Cuaca masih kurang bagus. Masih kurang bagus ya. Pak Mulyadi, ini kapal-kapal ini ngangkut sembako kah? Ya, sembako. Kemana jurusannya, Pak Mulyadi? Ada yang ke Mapi, ke Asmat ya. Ini ada berapa banyak kapal-kapal sembako di sini yang parkir sekarang? 30-an ya lebih? Ada 30, Pak ya. Nah, sampai kapan rencana baru berangkat ini? Ya, paling sebelum tahun baru. Setelah tahun baru ya? Tahun baru. Baru berangkat, Pak ya. Dengan tertahannya kapal kargo ini berdampak besar bagi pasokan sembako ke daerah tersebut yang selama ini memang bergantung dari angkutan pelayaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
BMKG Merauke mengeluarkan peringatan kepada operator atau maskapai pelayaran dan nelayan agar tidak mengoperasikan kapal untuk sementara waktu hingga kondisi cuaca membaik. Saat ini menurut catatan BMKG, kecepatan angin mencapai 20 knot disertai hujan lebat sehingga bisa membahayakan pelayaran. Iya, untuk kapal-kapal feri atau tongtang atau untuk lokal tradisional memang diharap untuk jangan melaut dulu ya. Tapi kalau misalnya untuk kapal-kapal feri masih bisa, tapi harus tetap berhati-hati ya, karena mencapai 3,5 meter seperti saya. Peringatan BMKG sejauh ini dipatuhi nelayan, seperti terlihat dari puluhan kapal nelayan yang tertambat di dermaga rakyat Pintu Air. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengunjungi sejumlah posko pengamanan Operasi Lilin Kartens 2022 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu kemarin. Posko pengamanan ini didirikan untuk mencegah terjadi kejahatan dan kebakaran selama liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Selain melihat langsung kesiapan petugas, Wakapolda juga memberikan bingkisan kepada personel TNI Polri yang bertugas di posko. Tetap kami kembali ke situasi sini. Pesan-pesan saya tetap aja, pertama yang jaga kesehatan dulu. Karena ini kan tetap yang paling jauh, pos PAM yang paling jauh. Dan kalau ada sesuatu yang menonjol, segera laporkan dan koordinasikan dengan instansi terkait. Contoh, mungkin ada kebakaran atau hal lain. Kemudian antisipasi masyarakat, mungkin sudah tahu semua, ini kan masyarakat yang banyak minuman keras dan mabuk. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, itu aja. Kejahatan atau kriminal lain tidak ada, cuma itu aja. Mungkinnya ya semuanya. Siap. Tapi kan kota-kota besar di sini kan paling rawan kan Jayapura, kemudian Mimika sini, dan paling Kapolri. Untuk dari pos-pos yang Bapak kunjungi sendiri, mungkin apakah sudah ada laporan mungkin terkait mulai dari pelaksanaan Natal nanti menjelang malam tahun baru? Kira-kira apa yang menonjol? Aman semua ya, Masih aman semua ya? Iya, Oh, tidak akan terjadi semua aman semua. siap ya. Wakapolda meminta personel gabungan yang bertugas siaga dan meningkatkan patroli pengamanan pada daerah rawan dan objek vital selama liburan Natal dan Tahun Baru. Wakapolda menambahkan ada 3 kabupaten yang dianggap rawan kejahatan konvensional, yakni Jayapura, Mimika, dan Nabire. Ia meminta petugas siaga dan waspada serta giat melakukan sosialisasi keamanan. Dari Mimika, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Tidak hanya harga sembako yang akhir-akhir ini melonjak, namun harga buah-buahan juga ikut merangkak naik. Khususnya buah yang didatangkan dari luar Merauke, seperti apel, pir, dan anggur. Saat ini rata-rata harga buah naik antara 10 hingga 20 ribu rupiah. Apel yang biasa harganya 50 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan pir dan anggur yang kini harganya mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Kebanyakan dari Merauke. Dari Merauke Pak, yang dari luar Merauke seperti apa aja Pak? Anggur, apel, pir itu dari. Oh gitu. Nah kemarin waktu Natal itu gimana untuk daya beli masyarakat? Ya lumayan ramai sih. Lumayan ramai Pak ya. Ada kenaikannya Pak? Ya banyak lah. Kenaikannya berapa Pak? Kalau umpamanya yang tadinya macam apel itu 1 kilonya berapa? Oh kalau kenaikan ya antara 10 ribuan. 10 ribuan Pak. Kalau yang naik apa lagi Pak yang lain? Semangka sama melon naik. Kalau semangka biasanya dijual berapa? Semangka yang tadinya 30 jadi 50. 50. Kalau apel? Apel yang 45 ya 55 60. Kalau jeruk Pak? Jeruk yang dari 20 30. Nah ini kan sudah lepas Natal, harganya gimana Pak? Apa kembali normal apa masih tetap? Kembali normal. Masih normal Pak ya. Kenapa kemarin sempat naik itu Pak? Ya karena nggak ada yang petik. Oh gitu, semua pada libur ya? Ya libur.
Menurut pedagang, harga buah ini akan kembali normal setelah berganti tahun sesuai dengan permintaan pasar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai provinsi baru di Papua, Merauke terus bergeliat agar bisa setara dengan daerah maju lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah menggiatkan kejuaraan atau turnamen olahraga daerah. Salah satu turnamen yang saat ini digelar adalah kejuaraan daerah catur Bupati Cup yang dilangsungkan di Gor Heatsai. Kejurda ini diikuti 140 peserta dari berbagai kalangan. Kan Bupati Cup, Bupati Cup Kabupaten Merauke tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Percasi. Berapa peserta yang mengikuti kegiatan ini? Kalau peserta menurut data sekitar 117 Pak. 117. Cuman pada waktu pertandingan sekitar 47 meja, berarti ada 90 lebih. 90 lebih ya? Iya. Nah ini sistem perorangan apa peregu juga Pak? Ini perorangan saja Perorangan Pak. ya? Perorangan. Jadi kita pakai sistem Swiss. Gitu. Dalam catur itu ada namanya sistem Swiss 7 babak. Jadi permainan ini 7 kali bermain Pak. 7 kali bermain. Iya. Nah apa harapan dari kegiatan ini? Harapannya supaya kedepannya catur ini bisa berkembang. Nah, terus kita dapat bibit-bibit baru untuk kedepannya Pak. Sejauh ini prestasi Percasi Merauke seperti apa Pak? Kalau prestasi selama ini kan kita vakum Pak, karena kegiatan ini baru dilaksanakan selama 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun baru ada kegiatan lagi, ini. ya? Tapi kalau untuk komunitas pencinta catur setiap hari kita bikin kegiatan gitu, turnamen. komunitas itu. Ya, itu. Tapi karir yang didapat sebelumnya ada yang mungkin bisa membawa nama Kalau daerah? karir selama ini kita dari junior Pak. Oh junior ya? Dari junior. Itu di event mana Pak? Itu sampai ke provinsi pusat Provinsi. sana, mewakili Merauke. Mewakili. Mewakili provinsi Papua. Kejurda catur di Merauke selama 4 tahun terakhir ini vakum. Percasi Merauke berusaha menggiatkan kembali kejuaraan catur daerah yang selama 4 tahun ini vakum. Diharapkan dengan kejurda ini bisa melahirkan atlet muda catur yang bisa mengharumkan nama Merauke di kancah nasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Santa Claus selalu hadir ketika Natal tiba dan kehadirannya sangat ditunggu anak-anak di kampung terpencil Waloni di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Untuk merayakan Natal bersama anak-anak dan warga, sejumlah personel Satgas Yonif R303 SSM Pos Wuloni menjadi Santa Claus mendatangi gereja dan rumah-rumah dengan membawa sekarung kado Natal. Kedatangan Santa Claus ini tentu disambut gembira khususnya anak-anak. Mereka sudah menanti lama untuk kado yang akan diberikan Santa. Kegiatan Santa Claus masuk kampung ini merupakan niat TNI untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama, serta memberikan berkah Natal bagi mereka yang merayakan. Masyarakat di kampung Waloni merasa terhibur dan berterima kasih atas kepedulian anggota Satgas Yonif Rider 303 terhadap anak-anak. Kami sangat berterima kasih karena bapak-bapak ini dari Satgas boleh mengambil bagian di acara dalam kegiatan liturgi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam mengambil bagian dan juga mendukung suksesnya acara perayaan Ekaristi ini. Mereka berharap Natal tahun ini membawa kedamaian bagi warga di Kabupaten Puncak. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Pegunungan. Dalam menyemarakan Natal dan Tahun Baru, istri Tentara Korem 172 Jayapura menyerbu lapak-lapak jualan mama-mama Papua yang berada di Pasar Mama-Mama Percetakan, Kota Jayapura. Kehadiran istri tentara tentu disambut gembira mama-mama Papua. Salah satu mama Papua, Angelina, mengatakan kehadiran mereka menyebabkan hasil kebun yang dijual laku dan ludes. Pasar mama-mama Papua, terima kasih banyak, Tuhan berkati.
Kegiatan istri tentara untuk menindaklanjuti perintah komando atas dalam memeriahkan semarak Natal dan Tahun Baru dengan kegiatan belanja di Pasar Mama-Mama Papua. Dengan kegiatan ini, Mama Papua terbantu sehingga bisa mendapatkan penghasilan agar mereka bisa merayakan Natal dan Tahun Baru. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.